gambar yang sudah masuk ke Bapak cukup banyak gitu ya. Cuma yang seperti Bapak sampaikan minimal 8 lantai gitu ya. Nah, itu baru baru ada yang 10 lantai aja gitu ya. Yang satunya lagi yang 8 lantai, kemudian ada yang 7, kemudian yang pernah mengirim ke Bapak 12 lantai, tapi dicari-cari 12 lantainya tidak ketemu gitu ya. Nah, mohon nanti di apa sih ditayangkan yang 12 lantai itu eh, seperti apa gitu denahnya ya. Nah, Bapak yang akan menyampaikan dulu yang 10 lantai, kemudian nanti berurut ke yang 8 lantai, kemudian berikutnya ke yang 7 lantai untuk dimodifikasi ya menjadi 10 lantai. Nah, nanti yang mengirim katanya 12 lantai ya tolong di apa sih ditayangkan di link ini gitu ya supaya jelas untuk dananya seperti apa gitu ya. Nah, kita mulai dengan yang 10 lantai dulu gitu ya. Sudah terlihat? Halo, sudah terlihat? Sudah, Sudah, Pak. Oke, ini ada ininya ya. Working information. Baik, ini eh, denah yang 10 lantai ya. Kalau dilihat eh, baloknya ya. Bentar ininya nge-lag nih. Nah, ini tipe baloknya B1 sampai BB1 gitu ya. Ini cukup banyak tipe baloknya. Nah, kita pilih saja yang paling besar B berapa ya? B19 itu adanya di ini itu ya. Adanya di ini tapi kebanyakannya B6, B4, B5, B6 kebanyakannya. Balok pinggir B16, B4, B ini kecil, B6, satu. Ini yang gedenya itu B19, tapi di mana ya? Ini satu di sini, 19, ini B19,
Jadi hanya ada dua bentang yang B19 nih ya. Ini B16, B16. Ini B19, B6. B13, B17. Nah ini B19-nya kan eh, sedikit gitu ya. B19 ininya kan sedikit penggunaannya ya. Jadi kebanyakannya B16, B17. Nah ini B16, kebanyakannya B2 adalah balok anak. Jadi yang pinggir ini B16, kemudian B5 dan B6. B5, B, B5, B6 ini, kemudian B16, B17 ini. Jadi kita lihat yang ke bentang 7,5 meter ya, yang ini. Jadi ini kebanyakannya B16, ini juga B18, B14, B14. Nah kita lihat ini B13, B17, B ini. Nah jadi ini untuk dimensinya ya, eh, gunakan saja tipe yang ini ya, 16, kemudian 17, kemudian berapa sih, tiga, yang bentang pendeknya, bentang bentang ini B16, ini B13, berarti ini. Jadi untuk balok anak gunakan yang ini aja. Halo, bisa di monitor ini? Karena hujan mungkin suaranya tidak begitu kedengaran. Halo, bisa? Ya, Pak.
Bisa, Pak. Jadi kita gunakan saja tipe baloknya ya, supaya tidak banyak menghitung. Jadi balok B13, B16, B17 untuk dimensi 300 kali 650 gitu kan ya. Itu untuk bentang, yang apa sih, yang 600 maupun yang bentang 750. Kemudian untuk balok anaknya kita gunakan tipe yang B2, B3, B4 dengan dimensi 250 kali 500 supaya tidak banyak tipenya gitu ya. Jadi nanti Anda cukup menghitung hanya satu saja gitu aja. Diambil kepada bentang yang eh, panjang atau yang paling gede dimensinya, yaitu 300 kali 650. Jadi hanya sekali ngitung gitu aja. Kemudian, oh ini sudah di ini nggak di screenshot yang ini sudah di screenshot, sudah di screenshot ini. Sudah, Pak. Kalau suara Bapak kedengaran nggak? Pendengar Pak, Dengar, Pak. Ini di sini hujannya gede di Polban.
Halo, suara Bapak kedengaran? Terdengar, Pak. Ya, baik. Jadi ini gambar yang akan dipakai ya, gambar yang 10 lantai. Terus ini yang gedung, sudah terlihat? Terlihat. Sudah terlihat gambarnya? Terlihat. Halo, gambarnya sudah kelihatan? Kelihatan? Terlihat, Kelihatan, Pak. Pak. Oke, Terlihat, Pak. oke. Ini gambar yang kedua. Kalau diperhatikan, eh, ini gedungnya hanya 8 lantai gitu kan ya. Tapi ini nggak apa-apa dijadikan 8 lantai saja ya.
Jadi gedung yang ini dijadikan 8 lantai saja. Kemudian mengenai dimensi baloknya ya, ini yang sebelah kiri bentang 8 meter kali 9,5 meter gitu ya. Jadi cukup besar juga yang ini. Jadi ini 9,5 meter, ini 9,5 meter, dan ini bentangnya per 8 meter gitu. Oh ini 8 meter, ini kurang dari 8 meter, ini 7,3, ini 8. Ini bentangnya 9 meter, ini bentangnya 6, 7, 6, ininya 7 meteran tuh ya. Nah kita ambil yang bentang yang panjang saja di sini, gede, sehingga dimensi baloknya yang ini kan ya. Sehingga dimensi baloknya kita bisa menggunakan yang ini, atau yang ini, atau yang ini, jadi sama saja ya, dimensinya sama. Untuk dimensi baloknya ya. Karena di sini tidak ada keterangan tipe baloknya ya. Jadi keterangannya di sini adanya. Nah, kita lihat tipe yang ini itu untuk yang mana aja ya, S1, S2, dan S3 gitu ya. Nah ini S1, S1 seperti segini, S2, S2, ini S2 ya, 2, ini S3 ya. Jadi tipe-tipenya ya sama saja gitu ya. Oke, yang ini bisa dipahami? Halo? Halo? Gambar yang ini bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Kemudian ini yang 7 lantai kecil ya bangunannya. Hanya 8 kali 3 bentang sama 32, jadi kecil kecil sekali gitu ya. Nah ini ke Mas Iqbal yang ngirim 12 lantai itu yang mana? Coba di-share ya. Ya, maaf, Halo? ternyata saya salah, Pak. Betul itu cuma 10 lantai. Oh, berarti yang tadi itu ya? Iya, yang pertama tadi ditunjukin, Pak. Oh iya iya. Iya ya. Nah berarti yang gambar-gambar yang di-share oleh Anda ini
Jadi kita gunakan saja dua buah denah ini ya, yang 8 lantai sama yang 10 lantai. Digunakan untuk dua kelas gitu kan ya. Nah ini kelas A memilih yang 10 lantai, 10 lantai yang asli atau 8 lantai yang asli gitu kan ya. Nah nanti semuanya sama-sama gedungnya 10 lantai gitu kan ya. Oke, halo. Baik, Pak. Jadi kelas A boleh memilih yang 10 lantai asli atau yang 8 lantai asli gitu kan ya. Nah sisanya yang kelas B. Nah nanti untuk itunya, untuk pengembangan kekuatan betonnya, kita mencoba yang kelas A yang 50, maaf, yang 70% di 5 hari, dan yang itunya yang 100%-nya di 21 hari. Nah sementara yang kelas A itu yang normal ya, 70%-nya di 7 hari, yang 100%-nya di 28 hari gitu aja. Nah, Bapak mengharapkan dari contoh-contoh ini bisa terlihat gitu kan ya. Jadi perbedaan waktu siklusnya itu berapa gitu kan ya. Dengan dimensi balok yang tidak jauh berbeda, baik gedung yang 10 lantai asli maupun gedung yang 8 lantai asli gitu kan ya. Oke, kira-kira bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Pak. Nah, sebelum Bapak melanjutkan, tadi Bapak lupa ya, ini karena jadwal perkuliahan sekarang sangat ketat terhadap absen gitu ya. Bapak absen yang kelas B dulu ya. Absen 1 hadir ya. Absen 2 hadir, absen 3 hadir, 4 hadir, 5 hadir, 6 hadir, 7 hadir, 8 hadir, 9 hadir, 10 hadir, 11, 12. Ini absen 14 ada nggak? Mas Rio ada, Mas Rio? Halo, Mas Rio ada? Halo, Mas Rio ada? Ada yang tahu Mas Rio? Kemudian 15 hadir, 16, 17, 18 hadir, 19, 20, 21 hadir. Ini hanya Mas Rio aja yang kelas B. Ada informasi nggak?
Halo. Kurang tahu, Pak. Oh ya oke. Iya. Kalau kelas A diabsen dulu sama Bapak ya. Tapi nanti Anda harus ngabsen. Bapak hanya menyebutkan aja. Absen satu Alam sudah hadir ya? Siap hadir, Pak. Ya, Maaf, pasif. Alam hadir. Absen dua Amanda. Amanda hadir. Absen tiga Erni. Hadir, Pak. Absen empat. Amanda ada, Pak. Oh ada ya. Tapi mungkin mikrofonnya. Itu Amanda situ. Ya ya. Absen empat. Amanda hadir, Pak. Absen empat Fitri. Hadir, Pak. Absen lima Gilang. Hadir, Pak. Absen Gilang. absen enam Halimah. Hadir, Pak. Absen tujuh Hikia. Hadir, Pak. Absen delapan Irgi. Absen 9 Kirana. Hadir, Pak. Absen 10 Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Absen 11 Muhammad Rizal. Absen 12 Putri Ajeng. Hadir, Pak. Absen 13 Radinal. Hadir, Pak, hadir. Absen 14 Raisa. Hadir, Pak. Mana Raisa? Hadir, Pak. Oke. Absen 15 Rian Setio. Absen 15 Rian Setio Nugroho. Belum ada kabar. Enam belas Lini Sulastri ada. Hadir, Pak. Absen 17 Sania. Absen 18 Sapwa hadir. Sapwa 19 Hadir, Pak. ya ya 19 Surya Maulana. Hadir, Pak. 20 Windy. 20 Windy Yolandani. Ada? Mbak Windy ada? Tidak ada. Kemudian absen 21 Yuni Jaya Setiawati. Hadir, Pak. Oke, jadi kelas A yang belum ada kabar 2 orang, yang kelas B 1 orang ya, atas nama Rio. Nanti yang kelas A ya, ngabsen ya, jam 19:10. Nah baik, kita lanjutkan ya setelah tadi di apa sih disampaikan mengenai gambarnya. Nah, kita beralih ke pembahasan melanjutkan minggu yang lalu, tetapi sekarang sudah ada isi ininya ya, isi dimensi strukturnya. Jadi tolong disesuaikan untuk kelas A yang tadi Bapak sampaikan, yang kelas B yang tadi Bapak
sampaikan gitu ya. Cuma Bapak nggak tahu yang kelas A itu gedungnya yang 10 lantai asli atau yang 8 asli, mohon dikonfirmasi ya. Di grup aja ya, dikonfirmasinya. Kemudian yang kelas B apakah yang 10 asli atau yang 8 asli. Kemudian untuk pengembangannya yang kelas A itu yang normal ya. Halo? Yang Ya kelas Pak, yang normal. yang kelas A 70%-nya di 7 hari, 100% di 28 hari. Kelas B 70%-nya di 5 hari, yang 100%-nya di 21 hari. Nah, ini tolong dicatat ya, supaya tidak keliru di dalam menerjemahkannya. Nah, baik, kita melanjutkan sampai jam eh, 18 ya. Sudah kelihatan? Halo? Sudah, Pak. Oke ya, jadi ininya nanti disesuaikan penguat betonnya, baik kelas A maupun kelas B, kemudian balik kepada pembebanan. Nah, ini nanti disesuaikan dimensi ininya ya, dimensi baloknya. Kalau balok batu lantainya, tadi Bapak tidak membahasnya ya, diperkirakan aja 12 cm gitu ya semuanya ya. Kemudian dirancang nanti untuk pembebanannya seperti yang disampaikan minggu lalu. Jadi yang berubah adalah eh, untuk balok beban matinya saja ya. Tolong disesuaikan dengan data gambar yang tadi. Nah, jadi ininya itu berapa gitu kan ya. Nah, ininya nih. Ininya aja. Jadi sudah dianggap atau diasumsikan satuannya nanti kilogram per meter persegi. Kemudian nanti mencoba diisikan ke tiap-tiap ini ya, eh, rancangan waktu siklus mulai dari yang 9 hari itu ya, 9 hari. Berarti kalau 9 hari berarti ini kita mencoba yang 2 tingkat aja ya. Jadi sama untuk tugas kelas A maupun kelas B kita mencoba yang 2 tingkat saja. Untuk waktu siklusnya dicoba dirancang dari 9 hari saja. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian nanti diinputkan mengenai angka-angka yang ada di sini. Kayaknya nggak muncul. Oke, lanjut. Nanti diinputkan ya angka-angka ininya. Bentar.
Diinputkan angka-angka ininya. Kemudian yang ini juga sama diinputkan. Nah, sehingga nanti akan diperoleh total beban yang akan ditahan setiap lantai yang ini. Kemudian diulangi lagi nanti untuk siklus yang 10 hari kan ya. Jadi yang ini. Jadi yang 10 hari ya, 10 hari kemudian diulangi lagi untuk yang 11 harinya dan seterusnya sampai waktu siklusnya dirancang 15 hari. Jadi kita sampai ini dulu aja untuk pembelajaran hari ini ya. Silakan nanti dikerjakan selanjutnya oleh Anda. Ada yang ingin disampaikan, silakan. Belum ada. Ayo, silakan. Bapak, saya izin bertanya, untuk nilai 9 itu dari mana ya? Yang ini, Iya, Pak. ini 100% dikurangi M62 berarti ini. 100 dikurangi 91. Halo? Baik, Pak. Berarti kalau yang di 98-nya enggak 100 dikurangin 98 ya? Kan tidak ada distribusi lagi ke lantai di bawahnya karena ini sudah tidak ada penahannya lagi di sini. Baik, Pak. Mengerti. Karena ini kan 2 tingkat. Kecuali nanti kalau yang 3 tingkat gitu ya. Oke, kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. ya ya. Jadi intinya atau bisa juga dijabarkan di sini bahwa lantai I-2 pada umur 22 hari modulus elastisitas betonnya sudah mencapai 98% dan kekuatannya aksen C-nya gitu ya sudah mencapai 97%. Nah, itu yang akan dilakukan analisisnya apakah umur beton itu atau lantai I-2 itu kuat atau tidak pada saat lantai I ini dicor gitu kan ya. Pengertiannya seperti itu. Oke, kira-kira bisa dipahami ya untuk semuanya. Bisa, Pak. Coba. Oke, yang lainnya lagi. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini kan yang ini kan 92 yang 8 gitu ya. Kemudian yang ini yang 14 hari ini 94, ini 6 gitu. Jadi 100 dikurangi 94 berarti sama dengan 6. Jadi besarnya 6% ini akan disalurkan ke lantai I-2 gitu. Besar ini nih. Ya. Jadi N yang ini yang 6% ini N di row 134 dikalikan B131 berarti B-nya yang ini total bebannya ya. Ini kali ini sama dengan ini. Ditambah beban matinya, ditambah beban acuan peracannya, ditambah beban pekerjanya, ini dijumlah sama dengan ini. Karena lantai ini tidak ada yang mendukung lagi, jadi sebesar ini. Nah, berbeda dengan ini. Ini beban yang ada di atas lantai ini, maaf, beban yang ada di lantai ini, di lantai min 2 ini sebesar ini. Tetapi karena lantai ini baru berumur 14 hari, belum cukup gitu kan ya. Maka yang dapat ditahan adalah ini angkanya
6%-nya disalurkan ke lantai I-2 sebesar 6%. Kira-kira pengertiannya seperti itu kan ya. Oke, yang lainnya lagi silakan. Halo, yang lainnya lagi silakan. Halo, ada nggak? Sudah cukup sepertinya, Pak. Ya, oke, yang lainnya. Cukup Pak, cukup. Oke, masih ada waktu sekitar 15 menit lagi, bisa dimanfaatkan. Barangkali ada yang belum paham mengenai angka-angka ini gitu aja. Menyambung dari penjelasan minggu yang lalu, kalau minggu yang lalu kan kita bicara berdasarkan data bahan ajar Bapak gitu kan ya. Nah, sekarang kita berdasarkan data gambar gitu aja. Nah, cuma kan belum dihitung gitu aja. Nanti Anda menghitungnya gitu aja. Oke, Bapak tunggu 5 menit. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Kalau tugasnya gimana? Sudah ada yang mengumpulkan atau masih belum jelas? Pak, Hah? sudah Pak. Ada di ini Pak mau nanya, kan itu kan di Excel yang lain kan kelas ini ngerjain sampai rasio bentang apa ya? Sampai rendutan yang diizinkan. Belum, belum, Nah belum, itu belum sampai ke sana. belum sampai ke sana. Belum, Soalnya ini tugas. hanya ini aja, hanya ini aja. Belum. Oke Pak, siapa? Jadi, dalam dalam pembelajaran ya sampai hari ini hanya sampai ini aja gitu. Jadi pada contoh di sini pada siklus ulangi ya dari awal ya. Nah, kita mulai dari siklus 9 hari saja gitu aja. Nah, ini eh, total beban air operasi ini, kemudian total beban yang dapat ditahan oleh lantai I-1 berapa ini, kemudian distribusikan lagi ke lantai di bawahnya, lantai I-2, ya ini angka-angkanya ini, dan yang ditahan oleh lantai I-2 sebesar ini. Jadi hanya sampai itu aja, plus variasi waktu siklusnya dari 9 hari, tambah lagi menjadi 10 hari, 11 hari, 12, 13, 14, dan terakhir adalah yang 15 hari. Jadi begitu, bisa dipahami? Halo? Bisa Pak, bisa. Ya, jadi hanya itu aja ya. Jadi pembelajaran penjelasan PAP, jadi hanya sampai di sini dulu. Nanti untuk rasio bentang dengan segala macamnya ya, faktor keamanan dan runtutan, nanti akan disampaikan secara bertahap kan ya. Karena pertemuan ini itu ditargetkan 4 kali pertemuan sudah selesai, termasuk dengan penjelasan dari Anda gitu kan ya. Nah, oleh karena itu nanti kalau Anda sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, nanti Bapak akan menjelaskan di poin-poin akhir untuk pertemuan minggu depan gitu aja. Oke, silakan bagi yang belum paham mengenai hal ini. Itu maaf izin tanya. Ya, Ya, Pak, di tugas kemarin kan ada keterangan distribusi beban konstruksi itu yang dihitung sebelum dan saat pengecoran ya, Pak. Nah, kalau sebelum pengecorannya kita buat sheet baru atau gimana ya? gimana ulangi, yang kalimat Nah, terakhir? ya kita buat yang
perhitungan distribusi beban sebelum pengecorannya itu dipisah sih perhitungannya atau gimana ya? Hanya nama aja. Sebentar ya. Kita tidak, saya nih. Kelihatan nggak? Iya, Pak, terlihat. Halo, kelihatan tidak? Terlihat, Pak. Jadi tugas Anda yang pertama ini denah kan ya. Bentangnya ini. Kemudian pembebanan. Ya. Kalau pembebanan ada hitungannya, ini ada hitungannya. Ya, jadi dua ini ada hitungannya sesuai dengan tugas yang tadi sudah disampaikan. Nah, yang ini penerapan beban konstruksi pada setiap lantai yang ditinjau. Ini hanya namanya saja. Sekali lagi, hanya namanya saja. Jadi, hanya sampai di sini. Kalau waktu pemasangan, beban-bebannya ini. Ya, kalau saat pengecoran, beban-bebannya ini gitu. Supaya maksud Bapak, kalau sudah ada angka-angkanya, Anda bisa paham mengenai pengisian angka-angka seperti yang tadi ada di tabel Excel itu. Jadi nanti bisa dipahami mengenai yang ada di tabel-tabel Excel ini gitu. Oke, bisa dipahami. Jadi hanya namanya saja. Sementara angka-angkanya kan belum disampaikan. Kita baru menjelaskan saat pengecoran saja gitu kan ya. Oke, tadi yang menanyakan bisa dipahami. Halo, Paham, Pak. Terima kasih, Pak. ya. Jadi kita hanya sampai kepada nama-namanya dulu aja ini kan ya. Oke, yang lainnya lagi? Ini yang masuk atau yang hadir sudah ada 42. Ini kelas B. Mas Rio ada? Hadir Mas Rio? Yang kelas A absen 15 sudah hadir? Absen 20? Sudah, Pak. Absen 20 sudah ada ya. Jadi tinggal 2 orang lagi, 1 orang di kelas B, 1 orang di kelas A ya, yang belum hadir. Oke, sampai di sini ada yang ingin disampaikan lagi? Bapak, maaf, izin bertanya, karena tadi saya Ya, terlambat join juga. eh untuk yang bagian di tabel yang
eh yang tadi ada yang analisis siklus itu untuk yang pengembangan kekuatan betonnya itu menggunakan yang pemisalan 5 hari 70% dan 21 hari 100% bukan Pak? Itu anak kelas A, kelas B. Kelas apa? Kelas A kan 70%-nya di 7 hari. Oh, oh jadi kelas A untuk 70%-nya 7 hari ya Pak ya? Oke. Iya, yang kelas B 70%-nya di 5 hari. Oh, baik baik. Baik Pak. Jangan Berarti untuk keliru ya. itu ya Pak ya. Pengembangannya langsung pakai yang itu ya Pak. Masing-masing Iya, kelas masing-masing. Baik. iya. Makasih. Ayo, yang lainnya lagi. Bapak mohon maaf Pak. Ya. Saya Rio dari kelas B Pak, baru bergabung, mohon maaf Pak. Oh ya, oke. Berarti hadir ya. Tinggal Ya, kelas tinggal kelas A absen 15 ya yang belum hadir. Oke, karena ini masih ada waktu kan ya yang kelas A bisa ngambilnya hanya jam 19.10 gitu kan ya. Oke, yang lainnya lagi masih ada nggak? Halo, masih ada? Pak mau nanya, Pak saya Gimana Fitri? nanya, ini Hah? kedengaran nggak Pak suaranya? Oke, oke, kedengaran. Kan tadi tuh Bapak yang Dena 10 lantai itu dipilih dimensi baloknya yang 300 kali 650 sama 500 kali 250. Itu tuh nanti kita ngitung analisa pembebanannya tuh per dimensi itu. Jadi kayak yang dimensi awal ngitung, dimensi kedua juga ngitung. Jadi ngitung 2 kali gitu Pak. Atau gimana? Ya kita ambil aja yang dimensi yang gedenya aja. Itu aja yang digunakan gitu. Oh, dimensi terbesar aja berarti ya Pak. Iya. Nah, itu kan yang 25 kali 500 itu kan untuk balok anaknya gitu. Ya. Ya, balok anak Pak. Iya. Nanti ada balok anaknya gitu. Mohon dipertimbangkan supaya jadi beban gitu. Bebannya dimodifikasi supaya satuannya per meter persegi gitu. Dibuat rata-rata. Bisa kan? Jadi si dimensi balok anak sama balok utama tuh dibuat rata-rata gitu Pak. Iya. Bukan yang balok anaknya dibuat rata-rata. Maaf Pak, gimana Pak? Yang balok anaknya nih dibuat rata-rata saja gitu. Jadi 500 dikurangi tebal plat lantai itu kan menjadi beban per meter persegi nantinya kan kiri kanan gitu. Itu aja. Oh, iya Pak, oke. Kasih ya Pak. Jadi kita mengasumsikan bahwa di daerah yang ada balok anaknya itu beban yang paling besar. Nah, kita mengasumsikan untuk seluruh konstruksi acara perancah akan menggunakan beban yang paling besar gitu. Jadi bukan di apa sih? Bukan dipilah-pilah. Karena kalau dipilah-pilah nanti ribet pelaksanaan konstruksi acara perancahnya. Beda-beda dimensinya nanti gitu ya. Jadi kita menggunakan dimensi yang gede saja gitu. Oke, bisa dipahami? Baik Pak, terima kasih. Iya ya. Oke, masih ada? Halo, masih ada? Halo, masih ada nggak? Dari kelas B maupun kelas A masih ada yang ingin disampaikan? Mungkin cukup Pak dari teman-teman. Kami coba kerjakan lanjutannya. Ya, yang lainnya ada nggak? Cukup, Pak.
Sudah cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup, ini dikerjakan ya. Sekali lagi, ini dikerjakan. Nanti minggu depan Bapak akan ngecek perwakilan dari setiap kelas ya. Jadi ada 2 yang mempresentasikan baik di kelas A maupun kelas B. Ya, jadi nanti minggu depan hanya sampai mempresentasikan sampai ini aja. Nah, sampai ini aja ya. Untuk setiap siklus dari siklus 9 hari sampai siklus 15 hari. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke Ya ya. Pak, paham. Nah, jadi nanti perwakilan dari setiap kelas saja, berarti minggu depan ada presentasi untuk menjelaskan dari gambar yang tadi sudah disampaikan untuk dipresentasikan berapa sih total beban yang bisa ditahan oleh masing-masing lantai untuk setiap rancangan atau rencana waktu siklus. Nah, itu nanti akan apa sih, penyampaiannya nanti setelah istirahat ya. Jadi nanti mulai menyampaikan itu setelah istirahat, jadi jam 18.30. Nah, sebelumnya Bapak akan menyampaikan mengenai yang ininya nih. Oke, bisa kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Nah, nanti Bapak akan menyampaikan bagian yang 4 kolom lagi ke bagian kanannya ya. Mulai dari rasio bentang, kemudian beban aktual, kemudian faktor keamanan, dan renutan. Nah, ini juga mungkin tidak akan selesai 1 kali pertemuan, ini jatahnya 2 kali pertemuan. Jadi seperti minggu sekarang, jadi setelah penjelasan ini, Anda nanti mengerjakannya, berapa sih faktor keamanannya, berapa lanjutannya. Nah, itu Anda nanti menyampaikannya di minggu selanjutnya lagi untuk dipresentasikan perwakilan dari kelas A dan kelas B. Nah, nanti setelah selesai ini, mungkin setelah UTS gitu ya, itu akan ada lagi yang untuk pembongkarannya ya. Jadi pada umur berapa sih acuan perancang bisa dibongkar gitu kan ya. Jadi pemahamannya tolong dipahami dengan baik dari bahan ajar yang kedua itu sampai pembelajaran hari ini dan pembelajaran besok gitu kan ya. Oke, bisa dipahami untuk materi minggu depan? Bisa, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, jadi perkuliahan hari ini cukup sampai di sini. Nanti setelah maghrib tidak usah Zoom lagi ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Pak. Jadi Anda mengerjakan masing-masing saja supaya minggu depan bisa dipresentasikan. Oke? Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, kita akhiri saja perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat petang. Semoga kita semua